tambah 3,9 T dikalikan suhunya. Jadi ini yang paling banyak digunakan untuk mendekati PT100 dan PT1000 biar tidak terlalu jadi ada arus tegangan. Kalau di rekomendasinya itu sebenarnya sumber arusnya sebaiknya menggunakan seperti rangkaian op-amp seperti ini. Ini contoh seperti ini. Cuman ya sebenarnya tidak masalah kalau simulasi, cuman kalau di praktikum ini jadinya sangat ribet sekali. Kalau simulasi mungkin tidak ada masalah, cuman ya kita sesuaikan saja dengan yang biasa digunakan di praktikum, biar tidak terlalu berbeda jauh. Sehingga di praktikum yang digunakan adalah menggunakan resistor. Nanti kita akan bahas cukup panjang di teori tentang sumber arus ini. Kalau sekarang kita bahas mungkin terlalu lama. Setelah diubah menjadi tegangan, berarti yang masuk di sini adalah tegangan. Katakanlah VPT. Yang semula adalah RPT, diubah menjadi VPT. Kalau misalkan PT yang digunakan adalah PT 100, arus yang diberikan misalkan 10 mA, maka pada saat suhu
0 derajat, di mana R dari PT-nya itu kan sama dengan 100 ohm. Sehingga tegangan PT itu ya tinggal dikalikan 100 ohm dikalikan 10 miliampere sama dengan 1 volt. Jadi pada suhu 0 derajat muncul tegangan 1 volt. Nah, umumnya kita kepinginnya mestinya suhu 0 derajat ya keluarnya ya 0 volt. Tapi karena di sini 0 derajat keluarnya 1 volt, maka diperlukan rangkaian pengurang. Jadi sebenarnya harus ada rangkaian pengurang. Cuman supaya simpel, rangkaian pengurang itu dijadikan satu dengan penguatnya. Di mana pengurangnya itu dimasukkan ke input pengurangnya ini. Sehingga dengan satu rangkaian berfungsi sebagai penguat dan pengurang. Cuman karena satu rangkaian berfungsi ganda, artinya nanti di dalam pengaturannya menjadi cukup ribet. Di pengaturannya cukup sulit. Tapi ya enggak apa-apa, nanti kita coba. Kalau misalkan mau gampangnya, ya harusnya rangkaian pengurangnya itu ada rangkaian tersendiri. Coba kita lihat yang ini. Ya, ini sama. Ini rangkaian pengurang dan penguatnya menjadi satu. Oke, kita lanjut yang di rangkaian praktikum. Jadi dengan rangkaian pengurang ini akan diharapkan outputnya menjadi 0. Gitu ya. Outputnya menjadi 0 setelah dikurangi. Nah, kemudian misalkan di rangkaian ini, kita kepingin digunakan untuk mengukur suhu sampai dari 0 sampai 100. Seperti yang percobaan pertama. Sehingga pada suhu 100, saat 100 derajat, maka nilai resistansinya itu sama dengan 139 ohm. Tadi kan formulanya kan R PT sama dengan 100 ditambah 0,39 T. Kalau T-nya 100 ya berarti dapatnya 39. Sehingga pada saat 100 derajat keluar resistansi 139 ohm. Setelah dikalikan arus muncul tegangan 1,39 volt. Setelah dikurangi 1 volt muncul tegangan hanya 0,39 volt. Nah, kalau kita kepingin tegangan ini nanti maksimal 5 volt, artinya perlu dikuatkan ya sekitar 12 kali lah. Kira-kira kurang lebih seperti itu. Sehingga penguat ini nanti akan bertindak sebagai penguat sekitar 12 kali. Oke, dari sini bisa kita lihat nanti di praktikum ini cukup banyak yang harus diatur gitu ya. Mulai dari pengatur sumber arusnya, pengatur pengurangnya, dan pengaturan penguatan. Oke, untuk praktikumnya ini supaya tidak terlalu ribet, ya supaya tidak terlalu ribet, maka nanti sumber arusnya ini kalian gunakan saja sumber arus yang ada di simulasinya. Nanti silakan kalian cari sumber arus di simulasinya, langsung ganti saja dengan nilainya 110 miliampere. Jadi ini silakan nanti dibuang semua saja biar tidak terlalu ribet. Kemudian diganti dengan sumber arus 10 miliampere. Tapi kalau kalian mau mencoba ya silakan saja ya. Cuma nanti khawatirnya terlalu lama. Langsung ganti saja dengan 10 miliampere. Kemudian untuk pengurangnya, nah ini mungkin sedikit sebentar.
Di rangkaian ini, agar mendapatkan penguatan dari 0,39 volt menjadi 5 volt, itu harus ada penguatan sekitar 12,8 kali. Nah, nanti silakan diatur RR-nya seperti kemarin supaya didapatkan penguatan 12,8 kali. Nah, kemudian untuk yang rangkaian pengurangnya, ini mungkin yang agak sedikit bermasalah. Jadi ini kalian harus terpaksa mencoba-coba. Jadi begini, rangkaian pengurang ini nanti diganti saja dengan sumber tegangan. Ini kalian hapus, ini dihapus, diganti dengan sumber tegangan. Jadi nanti diberikan sumber tegangan di sini. Ini supaya gampang saya gambarkan saja, tapi kok ini kok langsung hilang ya? Sebentar, sebentar. Sebentar, kok hilang? Kenapa kok hilang? Ya, oke, saya gambar di bawah saja. Jadi nanti gambar rangkaiannya buat seperti ini. Ini sumber arus sembarang, nanti tergantung dari simulatornya sumber arusnya seperti apa. Kemudian masuk op-amp. Nah, ini ganti dengan sumber tegangan. Kemudian ini R-nya. Berarti ini R1, R2. Ini atur sedemikian rupa sehingga penguatannya sama dengan 12,8 kali tadi. Kemudian ini ganti R, terus ini diganti dengan sumber arus 10 mA. Nanti prosedurnya, yang pertama itu dilakukan prosedur zero. Jadi prosedur zero ini diinginkan pada saat suhu 0 derajat, itu harus keluar tegangan 0 volt. Nah, yang perlu dilakukan di prosedur zero ini, saat suhu 0, nilai dari RPT itu kan sama dengan 100 ohm. Sehingga nanti silakan diganti dengan 100 ohm. Nilainya diatur 100 ohm. Setelah 100 ohm, maka kalau diukur tegangan yang ada di VPT, ini harusnya 1 volt. Nah, silakan diubah-ubah V0 sedemikian rupa sehingga nilainya menjadi 0 volt. Kemungkinan besar sekitar ya nanti silakan dicoba lah. Ini harus hitung-hitungan. Sekitar ya mendekati 1 volt lah. Mendekati juga sekitar 1 volt. Nanti bagaimana caranya outputnya menjadi 0. Kalau sudah, maka proses pengukuran. Seperti yang sebelumnya, mulai dari 0 derajat sampai 100 derajat Celcius. Nah, nanti tabel pengukurannya itu kurang lebih seperti ini. Suhunya silakan diatur mulai 0 seperti kemarin, 10 sampai 100 derajat Celcius. Kemudian RPT-nya ini silakan dihitung, berarti
Ini sekitar RPT itu kan 100 ditambah 0,39 ohm dikalikan suhunya. Sehingga saat 0 derajat RPT-nya harusnya 100, kemudian saat 10 derajat ini mestinya 103,9 dan seterusnya. Sampai terakhir mestinya 139 ohm. Kemudian VIN ini VPT ya, VPT yang saya tulis tadi VPT. Nah ini silakan dicatat. Harusnya kalau sumber arusnya benar, R-nya benar, ya saat 100 ini ya 1 volt. Kemudian ini 1,039 dan seterusnya sampai 1,39 volt. Harusnya begitu. Kemudian outputnya op-amp. Nah ini yang paling penting saat suhu 0, harusnya outputnya 0 volt. Nanti kalau misalkan tidak bisa 0 volt, ya kalian yang harus ubah-ubah adalah VZ-nya. Ini yang diubah-ubah. Kalau outputnya sudah 0, ya berikutnya silakan diukur. Nah ini nanti kan tergantung penguatannya. Tergantung penguatan yang sekitar 12,8 tadi. Coba tolong dicek apakah benar saat 5 volt dibagi 0,39. Ya, sekitar 12, sekian. Ini hasil perhitungan dari kalkulator sekitar 12,82 sekian. Nah, nanti jangan lupa untuk yang R1 dan R2 itu tetap menggunakan standar E12 yang kemarin ya. Jadi kita enggak mementingkan pas tidaknya, yang penting kita mencoba kemudian melakukan pengukuran. Jadi ada kemungkinan ya nilainya tidak akan sama persis dengan 12,8. Asalkan yang menjadi batasan itu yang pertama resistor yang digunakan E12, kemudian tegangan output maksimalnya itu harus 5 volt. Ini harus silakan kalian perhatikan, jangan sampai ada yang lebih dari 5 volt. Kemudian seperti kemarin dari output ini mestinya sampai 5 volt ya. Itu harus diubah ke suhu yang terbaca, tinggal dikalikan 20 seperti kemarin. Nanti suhunya 0 sampai 100 derajat. Kemudian errornya berapa. Nanti silakan diukur. Oke, kira-kira itu untuk pengarahan hari ini. Mungkin ada yang ingin ditanyakan. Jadi seperti minggu percobaan yang pertama, ini nanti silakan dicoba. Saya tunggu hari ini untuk laporan pendahuluannya, ya, laporan sementaranya. Silakan, mungkin ada yang ingin ditanyakan. Jadi rangkaiannya disederhanakan seperti ini. Silakan, mungkin ada yang ingin ditanyakan atau sudah jelas? Halo? Tidak ada yang ditanyakan? Baik, kalau memang tidak ada yang ditanyakan untuk pengarahan hari ini, saya akhiri saja sampai di sini. Nanti silakan dilanjutkan dengan praktikum mandiri.
Rangkaiannya ikuti yang seperti yang saya gambarkan itu saja, biar gampang, asalkan prosedur yang dilakukan tadi benar. Yaitu prosedur pertama yang dilakukan adalah prosedur zeroing, mengenolkan output saat suhu 0 derajat. Nah, ini terpaksa kalian ubah-ubah secara manual V0-nya, dinaikkan sedikit-sedikit, sampai tegangan outputnya 0 pada saat suhu 0 derajat. Kalau di praktikum ini lebih banyak lagi yang harus dilakukan karena harus diputar-putar. Kalau di simulasi ini kan bisa dipas-paskan dengan gampang. Oke, baik. Kalau memang sudah tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, untuk pengarahan hari ini saya akhiri saja sampai di sini. Dan silakan dilanjutkan ke praktikum mandiri. Oke. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.